charging me. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Gerak Hygroskopis dan Nasti pada Tumbuhan. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang: tumbuhan memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungan melalui berbagai jenis gerakan yang terjadi tanpa melibatkan sistem saraf, melainkan melalui perubahan tekanan turgor atau kadar air dalam sel. Dua jenis gerakan yang sering diamati adalah gerakan hygroskopis dan gerakan nasti. Gerakan hygroskopis terjadi akibat perubahan kadar air pada jaringan mati seperti pada peristiwa pecahnya buah polong yang kering. Sedangkan gerakan nasti merupakan gerakan yang terjadi karena rangsangan dari luar tetapi arah geraknya tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan, seperti pada daun putri malu yang menutup saat disentuh. Kedua gerakan ini menunjukkan kemampuan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup dan melanjutkan proses perkembangbiakan secara optimal. Tujuan praktikum 1. Mengamati contoh gerakan hygroskopis pada organ tumbuhan kering. 2. Mengamati contoh gerakan nasti pada organ tumbuh hidup. 3. Menjelaskan perbedaan mekanisme gerakan hygroskopis dan nasti pada tumbuhan. Alat dan bahan: alat, nampan, pena, buku. Bahan: nampan, bunga pukul 9, air, kacang tanah, petai Cina, putri malu. Cara kerja: A. Gerakan hygroskopis: siapkan polong kering atau misalnya biji kacang tanah, petai Cina, atau turi. Letakkan polong di meja, diamati permukaan secara alami akibat perubahan kelembapan udara. Basahi polong dengan sedikit air lalu jemur di bawah cahaya matahari untuk mempercepat pengeringan. Amati perubahan bentuk atau pembukaan polong yang terjadi. Cara kerja B. Gerakan nasti: siapkan tanaman Mimosa pudica atau putri malu atau Portulaca grandiflora bunga pukul 9. Sentuh daun atau tangkai putri malu dan amati respon penutupan daun. Seismonasti: amati juga gerakan nasti karena cahaya fotnasti atau suhu termosti bila memungkinkan. 4. Catatlah hasil pengamatan pada tahap. Entah orangnya itu. Tiga kali ya. Malu. Inilah hasil gerakan hygroskopis. Lanjutannya, ini tabel 2 gerakan nasti. Pembahasan: berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1, gerak hygroskopis terlihat pada biji kacang tanah dan biji petai Cina kering yang mengalami pengkerutan setelah ditempatkan di tempat terang. Hal ini disebabkan oleh adanya penguapan air dari jaringan mati pada kulit biji akibat paparan cahaya dan panas. Sementara itu, biji yang ditempatkan di tempat gelap tidak mengalami perubahan berarti karena tidak terjadinya penguapan air. Pada biji petai Cina basah, gerakan hygroskopis belum tampak jelas karena kadar air yang tinggi menghambat proses pengurutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gerakan hygroskopis terjadi akibat perubahan kadar air pada jaringan mati yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti cahaya dan kelembapan. Hasil pengamatan pada tabel 2 menunjukkan bahwa gerakan nasti terjadi pada tumbuhan yang masih hidup dan aktif seperti daun putri malu atau Mimosa pudica dan bunga pukul 9 Portulaca grandiflora. Daun putri malu menutup ketika disentuh karena adanya perubahan tekanan turgor.
pada sel-sel yang di pangkal daun atau gerakan seismonasti. Sedangkan bunga pukul 9 mekar di siang hari dan menutup di malam hari akibat perubahan intensitas cahaya atau gerakan fotonasti. Kedua gerakan ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat merespon rangsangan dari luar meskipun arah gerak tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan. Kesimpulan, gerakan hygroscopis terjadi akibat perubahan kadar air pada jaringan mati seperti biji kacang tanah dan pete Cina kering yang mengkerut ketika terkena cahaya. Kedua, gerakan nasti terjadi pada jaringan hidup tumbuhan seperti respon terhadap rangsangan luar seperti sentuhan dan cahaya. 3. Kedua jenis gerakan ini menunjukkan kemampuan adaptasi tumbuhan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan guna mempertahankan kelangsungan hidup. Inilah daftar pustakanya.